Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Menarik mendengarkan kisah kehidupan suami istri yang sudah sekian lama hidup berkeluarga. Semakin lama mereka semakin memiliki komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yang dimaksudkan adalah komunikasi yang tidak dikatakan tetapi dapat ditangkap oleh pasangannya masing-masing. Misalnya saja, ketika suami pulang kerja dan saat di kantor mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, maka saat pulang, meskipun wajah suami terlihat seperti biasa, namun istri dari hatinya bisa mengetahui ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada suaminya. Demikian juga suami saat makan bersama dengan istrinya, meskipun istrinya saat makan terlihat biasa-biasa saja, namun suami bisa merasakan bahwa istrinya sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Satu sama lain tidak berbicara, namun satu sama lain bisa mengenal suara kegelisahan pasangannya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Hal ini hanya mungkin terjadi karena hati mereka sudah mengenal suara hati pasangannya, sehingga tanpa berbicara pun satu dengan lain mampu mendengar suara pasangannya, apakah pasangannya sedang dalam kesulitan atau dalam suasana sukacita. Mengenal suara, itulah juga yang ditekankan Yesus. Saat Yesus menyebut dirinya sebagai gembala dan pengikut-pengikutnya sebagai domba-dombanya, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Tentu kita berharap kata-kata Yesus ini terjadi dalam hidup kita sebagai domba-dombanya. Kita ingin mendengar suara Yesus. Akan tetapi, bagaimana caranya? Kita mungkin bisa belajar dari pengalaman sederhana relasi suami istri yang telah hidup bersama dalam keluarga. Awalnya, pasangan suami istri hidup bersama dalam keluarga karena cinta yang lahir di antara mereka. Cinta ini kemudian diungkapkan dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain, lewat perkataan maupun tindakan. Tentu ada saat-saat di mana kebosanan memperhatikan satu dengan yang lain terjadi. Akan tetapi, karena dasar saling mencintai, maka kebosanan dilawan dengan komitmen untuk terus memperhatikan satu dengan yang lain, sekalipun mungkin terasa hambar. Dengan terus-menerus memperhatikan, maka satu dengan yang lain semakin mengenal bukan melulu dari apa yang kelihatan, tetapi juga dari apa yang tidak kelihatan, seperti kesusahan atau kegelisahan yang tersembunyi. Mereka dapat mengenal suara tersembunyi karena masing-masing sudah mengenal suara hati. Dengan demikian, suara fisik tidak lagi berperan penting karena suatu suara hati sudah bisa didengar. Hal yang sama bisa ditanyakan kepada kita jika kita sungguh-sungguh ingin mengenal suara Yesus. Pertama-tama, apakah kita sungguh mencintai Yesus? Apa kita sungguh mencoba mengungkapkannya lewat tindakan-tindakan nyata? Misalnya, membaca kitab suci, merenungkan kata-kata Yesus, senantiasa berdoa, berbincang-bincang dengan Yesus. Dan jika terjadi kebosanan, apakah kita tetap mau setia melakukannya? Jika hal-hal tersebut terus dilaksanakan dengan setia, maka hati kita akan semakin terbuka, semakin peka untuk mendengar suara Yesus. Suara Yesus menjadi suara yang menggema dalam hati. Karena suara itu menggema sedemikian kuat, tentu kita juga sebagai domba akan mengikuti suara Yesus. Ini tentu suatu proses panjang, proses yang terus-menerus, proses yang membutuhkan komitmen yang kuat. Akan tetapi ini sepadan dengan apa yang dijanjikan Yesus.
Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya." Tidakkah ini suatu tawaran yang menggembirakan? Tuhan memberkati.